Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Yuk, saksikan bareng-bareng. Oke Sobat Edson, berkaitan dengan materi perkembangan dan penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, sebelumnya kita telah membahas beberapa submateri, di antaranya kita sudah membahas tentang teori masuknya Islam. Kemudian kita juga sudah membahas tentang berita asing yang menginformasikan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Berikutnya juga kita sudah membahas tentang peninggalan dan pengaruh ajaran agama Islam di Indonesia. Kemudian juga kita sudah membahas tentang saluran-saluran yang digunakan untuk proses penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Nusantara atau di wilayah Kepulauan Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kenapa Pasai? Karena Pasai diyakini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, di mana Samudra Pasai ini diduga telah berdiri sejak tahun 1267 Masehi. Bahkan usia berdirinya Pasai sebagai sebuah kerajaan lebih tua daripada Majapahit yang diyakini berdiri pada tahun 1293 Masehi. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ketika kemudian Pasai berdiri, wilayahnya sudah menjadi sebuah kerajaan yang besar? Ini yang kemudian perlu pembuktian yang lebih lanjut. Kemudian jika ditanya di manakah letak dari Pasai, maka wilayah Pasai terletak di wilayah pantai timur Sumatera. Tepatnya di wilayah bagian utara dari pantai timur Sumatera, dan sekarang masuk ke dalam wilayah provinsi Aceh, seperti itu. Dan siapakah yang kemudian menjadi pendiri dari Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai? Ada beberapa versi yang kemudian digunakan atau dikemukakan oleh para ahli sejarah untuk menyebutkan siapa yang berperan penting dalam proses pendirian Kesultanan Samudra Pasai atau Kerajaan Samudra Pasai. Yang harus kita perhatikan terkait penyebutan apakah kerajaan ataukah kesultanan, yang jelas kesultanan adalah konsep yang kemudian dibawa masuk seiring dengan perkembangan dan penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, karena nantinya para pemimpin atau raja di kerajaan-kerajaan Islam kerap disebut sebagai sultan. Contohnya adalah sultan yang nanti menjadi salah satu raja yang pernah berkuasa di Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh, seperti itu. Nah, pendirinya diduga adalah seorang laksamana yang berasal dari Mesir bernama Nizamuddin Al-Kamil. Nah, Nizamuddin Al-Kamil. Dalam perkembangannya, Nizamuddin Al-Kamil ini tidak memiliki keturunan, sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan di dalam tubuh Kesultanan Samudra Pasai. Dalam perkembangannya, seorang tokoh atau seorang raja yang bernama Merahsilu berhasil kemudian berkuasa di wilayah Pasai. Dalam perkembangannya, Merahsilu inilah yang kemudian dikenal sebagai Sultan Malik As-Saleh. Nah, yang dikenal sebagai Sultan Malik As-Saleh. Karena letaknya yang berada di ujung utara pantai timur Sumatera, di mana ujung utara pantai timur Sumatera ini langsung berhadapan dengan wilayah Selat Malaka yang sejak masa lalu, sejak masa Hindu-Buddha, telah dikenal sebagai daerah perdagangan utama di dunia, mengakibatkan wilayah Pasai juga menjadi daerah yang ramai didatangi oleh para pelaut, para pedagang yang berasal dari wilayah penjuru Asia, di antaranya Arab, India, Persia, termasuk nanti dari Cina. Hal inilah yang mengakibatkan berkembangnya Pasai sebagai sebuah kerajaan yang menggantungkan kehidupan ekonominya dari proses perdagangan. Nah, jadi kita dapat menyebutkan bahwa komoditas utama
yang kemudian diperdagangkan di wilayah Samudra Pasai, salah satunya adalah rempah-rempah berupa merica atau lada, kira-kira begitu. Jadi komoditas utamanya adalah komoditas lada, yang memang pada masa itu sangat laku di dalam pasaran dunia. Kita tahu bahwa wilayah Kepulauan Nusantara atau Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang menghasilkan banyak sekali rempah-rempah. Oke, jadi komoditas utamanya adalah perdagangan lada. Dari mana kemudian kita dapat mengetahui adanya Kesultanan Samudra Pasai? Maka kita dapat menyebutkan informasi tentang Kesultanan Samudra Pasai setidaknya dari beberapa sumber. Yang pertama adalah berita dari seorang penjelajah asal Italia yang bernama Marco Polo. Marco Polo pernah datang ke wilayah pantai timur Sumatera, singgah di wilayah Pasai, dan kemudian mengisahkan dalam bukunya yang kemudian dikenal berjudul Imago Mundi tentang adanya sebuah kerajaan Islam. Nah, yang kemudian dikenal sebagai Pasai. Kemudian yang kedua, informasinya dapat kita ketahui dari berita yang ditulis oleh seorang pengembara asal Maroko yang bernama Ibnu Batutah. Ibnu Batutah juga pernah singgah di wilayah Pasai dan kemudian mengisahkan tentang sebuah kerajaan Islam yang terletak di wilayah pantai timur Sumatera bernama Samudra Pasai. Selain itu juga kita dapat mengetahui informasi tentang Samudra Pasai berdasarkan sebuah hikayat yang kemudian dikenal dengan judul Hikayat Raja-Raja Pasai, yang menginformasikan tentang para raja yang pernah berkuasa di wilayah Samudra Pasai. Dalam perkembangannya Samudra Pasai ini lama-kelamaan akan mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran, sehingga wilayah Pasai kemudian menjadi bagian dari wilayah kesultanan yang lahirnya lebih belakangan, tetapi kemudian menjadi kerajaan besar di kemudian hari yang dikenal dengan nama Kesultanan Aceh. Jadi Pasai nantinya akan menjadi vasal atau menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Aceh. Di manakah Aceh itu berada? Nah, sekarang kita bahas tentang Kesultanan Aceh. Aceh diduga berdiri sekitar abad ke-16 Masehi atau sekitar 1500-an Masehi. Nah, diduga Aceh didirikan sekitar tahun 1506 atau 1507 oleh seorang sultan atau penguasa yang kemudian dikenal bernama Sultan Ali Mughoyat Shah. Jadi yang dianggap sebagai pendiri dari Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mughoyat Shah. Tetapi Aceh sendiri mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang berkuasa pada awal abad ke-17, tepatnya sekitar tahun 1621 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Sultan Iskandar Muda dianggap sebagai raja terbesar dari Kesultanan Aceh. Yang pertama disebabkan pada masa kekuasaannya, Aceh wilayah kekuasaannya meluas sampai sepertiga, bahkan ada yang mengatakan setengah dari wilayah Pulau Sumatera dikuasai oleh Aceh, dikuasai oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi yang pertama adalah luas dari wilayah Kesultanan Aceh yang paling besar atau yang terluas jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Yang kedua disebabkan karena Sultan Iskandar Muda ini merupakan peletak dasar hukum di Kesultanan Aceh dalam sebuah buku atau kitab yang dikenal dengan nama Adat Mekuta Alam. Jadi Adat Mekuta Alam ini adalah kitab hukum yang digunakan pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa di Kesultanan Aceh. Yang ketiga diantaranya karena pembangunan masjid terbesar di wilayah Aceh itu dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda yang kemudian kita tahu bernama Masjid Baitur Rahman. Dan yang keempat, ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting pada masa Kesultanan Aceh, yaitu pada tahun 1641 Sultan Iskandar Muda memerintahkan penyerangan terhadap wilayah Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis.
Nah, berkaitan dengan penyerangan wilayah Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis, ada satu hal menarik yang kemudian harus kita ketahui bersama, bahwa berkembangnya Aceh sebagai sebuah kerajaan besar ada kaitannya dengan peristiwa penaklukan yang dilakukan oleh Portugis terhadap Kesultanan Malaka. Pada tahun 1511, Afonso de Albuquerque memimpin armada Portugis untuk menyerang Malaka, yang saat itu merupakan kerajaan besar yang menguasai kegiatan perdagangan terutama di wilayah Selat Malaka. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mengakibatkan banyak pedagang yang kemudian memindahkan kegiatan perdagangan mereka dari wilayah Malaka menuju pelabuhan Aceh. Maka dampak yang terjadi kemudian adalah Aceh berkembang menjadi sebuah kerajaan besar, sementara di sisi yang lain Malaka kemudian mengalami kejatuhan atau keruntuhan. 1641 Sultan Iskandar Muda memerintahkan penyerangan Aceh terhadap wilayah Malaka yang saat itu masih dikuasai oleh Portugis. Sayangnya serangan tersebut kemudian menemui kegagalan. Nah, kemudian kita lihat apa sih yang kemudian menjadi komoditas utama perdagangan dari wilayah Kesultanan Aceh. Aceh merupakan salah satu penghasil rempah-rempah berupa lada. Maka lada tentunya menjadi komoditas penting perdagangan di wilayah Kesultanan Aceh yang kemudian diperdagangkan ke ke wilayah Asia lainnya. Seperti itu. Aceh juga kemudian didatangi oleh para pedagang yang datang baik dari Arab, India, Persia dan lain sebagainya. Nah, informasi demikian berkaitan dengan Kesultanan Aceh. Dan kita tahu Kesultanan Aceh ini merupakan kesultanan yang riwayatnya sangat panjang, usianya sangat panjang. Dari awal abad ke-16, sekitar tahun 1506 atau 1507, kemudian Aceh bubar setelah kemudian menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam bentuk traktat pendek pada tahun 1904. Jadi bisa dibayangkan, Aceh berdiri selama 400 tahun lamanya. Selama 400 tahun berdirinya Aceh tentu memiliki sejarah yang sangat panjang. Ada pula yang dapat kita sebutkan bahwa Kesultanan Aceh di masanya pernah menjalin hubungan dengan Kesultanan atau Kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi itulah informasi yang dapat kita sebutkan mengenai Kesultanan Aceh. Berikutnya kita akan membahas tentang satu kerajaan yang ada di wilayah Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Oke, apa yang kemudian menarik dari Kesultanan Demak ini? Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Jika Pasai atau Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, maka Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kapan kemudian Demak dianggap berdiri? Diduga Kesultanan Demak ini berdiri sekitar abad ke-15 Masehi dan didirikan oleh seorang bangsawan Majapahit yang merupakan anak dari Raja Majapahit yang bernama Brawijaya kelima. Siapa yang menjadi pendiri dari Demak? Pendiri dari Demak adalah Raden Patah. Jadi Raden Patah ini adalah anak dari Raja Majapahit yang bernama Brawijaya kelima. Kemudian Raden Patah mendirikan sebuah daerah gitu ya, dari kekuasaan di wilayah Jawa Tengah bagian utara dekat dari wilayah pantai utara Jawa yang kemudian oleh Brawijaya kelima, Raden Patah kemudian diakui sebagai Adipati Demak seperti itu. Jadi pada awalnya wilayah Demak ini merupakan bagian dari wilayah Majapahit. Nah, ketika kemudian Raden Patah menjadi penguasa Demak, ada keinginan dari Raden Patah untuk kemudian menyerbu wilayah Majapahit dalam upayanya menyebarkan ajaran agama Islam dan menaklukkan wilayah Majapahit. Tapi kemudian niatan itu dicegah, sehingga kemudian baru terlaksana setelah kematian dari Brawijaya kelima yang digantikan oleh Brawijaya keenam, yang merupakan saudara dari Raden Patah sendiri. Jadi itulah kemudian sejarah berdirinya Kesultanan Demak sebagai kesultanan Islam pertama di wilayah Pulau Jawa. Tapi kemudian jika ditanya siapa saja kemudian raja-raja yang pernah berkuasa di wilayah Kesultanan Demak, kita dapat menyebutkan nama selain Raden Patah, yaitu Adipati Unus. Di mana Adipati Unus ini pernah melakukan serangan terhadap wilayah Portugis di Malaka.
Jadi pada tahun 1511 ketika Portugis kemudian menaklukkan wilayah Malaka, maka bukan hanya kegiatan perdagangan di wilayah Selat Malaka yang kemudian terganggu, melainkan juga kegiatan perdagangan Demak di wilayah Malaka. Kenapa? Karena beras yang diperdagangkan di Malaka yang dibawa dari Pulau Jawa oleh para pedagang dari Demak kemudian terganggu pasokannya ke wilayah Malaka. Maka menurut Kesultanan Demak, adanya Portugis di Malaka ini mengganggu kegiatan ekonomi dari Kesultanan Demak, sehingga pada tahun 1512 Adipati Unus di bawah perintah dari Raden Patah kemudian menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Serangan ini kemudian dilaksanakan sampai tahun 1513. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh Adipati Unus untuk menaklukkan Portugis di Malaka menemui kegagalan. Tetapi karena keberanian dari Adipati Unus, maka kemudian Adipati Unus mendapatkan julukan sebagai Pangeran Sabrang Lor. Dalam perkembangannya, Adipati Unus akan diangkat menjadi Raja Demak pada tahun 1518 dan berkuasa sampai 1521. Jadi selama 3 tahun lamanya Adipati Unus akan menjadi Raja Demak. Sayangnya, Adipati Unus ini kemudian tidak memiliki keturunan. Nah, karena tidak memiliki keturunan inilah yang mengakibatkan terjadinya perebutan tahta. Terjadi perebutan tahta di dalam Kesultanan Demak yang melibatkan antara Pangeran Sekar Sedo Inglepen atau yang juga dikenal sebagai Raden Kikin menghadapi Pangeran Trenggono. Nah, anak dari Trenggono yang bernama Pangeran Prawoto kemudian memerintahkan pembunuhan terhadap Pangeran Sekar Sedo Inglepen atau yang bernama Raden Kikin. Kenapa kemudian dijuluki sebagai Pangeran Sekar Sedo Inglepen? Artinya adalah bunga yang gugur di tepi sungai, karena diduga proses pembunuhannya terjadi di tepi sungai. Maka naiklah kemudian Trenggono sebagai raja dari Kesultanan Demak, dan pada masa Trenggono inilah Demak kemudian mencapai puncak kejayaannya. Jadi kita dapat menyebutkan setelah Adipati Unus yang menjadi penguasa Demak selanjutnya adalah Sultan Trenggono. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono inilah kemudian ekspansi wilayah Demak dilakukan baik ke ujung barat Pulau Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Tercatat ada wilayah Pajajaran yang kemudian berusaha untuk ditaklukkan oleh Sultan Trenggono. Dan kemudian kita sama-sama mengetahui pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fatahillah yang diperintahkan oleh Trenggono untuk menyerang Sunda Kelapa, wilayah Sunda Kelapa yang merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan bercorak Hindu berhasil ditaklukkan oleh Fatahillah. Kemudian wilayah Sunda Kelapa diubah namanya menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Selain itu, wilayah ujung timur dari Pulau Jawa juga berusaha untuk ditaklukkan oleh Sultan Trenggono. Salah satu kerajaan yang terdapat di wilayah ujung timur Pulau Jawa adalah Kerajaan Blambangan yang juga merupakan kerajaan bercorak Hindu. Sayangnya, pada saat ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Trenggono pada tahun 1546, Trenggono kemudian wafat. Dia tewas terbunuh di daerah Pasuruan. Akibatnya apa? Akibatnya Sultan Trenggono kemudian digantikan oleh Pangeran Prawoto. Pangeran Prawoto kemudian berkuasa menggantikan ayahnya Sultan Trenggono, tetapi kemudian ketika berkuasa Pangeran Prawoto ini kemudian dibunuh. Oleh siapa? Dibunuh oleh putra dari Pangeran Sekar Sedo Inglepen yang bernama Aryo Penangsang. Nah, kematian ini mengakibatkan Aryo Penangsang kemudian naik menjadi Sultan Demak. Tetapi kematian dari Pangeran Prawoto menimbulkan kemarahan dari saudaranya yang bernama Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat kemudian meminta bantuan kepada Hadiwijaya atau yang juga dikenal sebagai Joko Tingkir untuk membunuh Aryo Penangsang. Tetapi Joko Tingkir merasa tidak enak hati untuk membunuh Aryo Penangsang. Kenapa? Karena mereka adalah murid seperguruan. Mereka sama-sama berguru kepada salah seorang sunan yang kemudian menjadi penasehat di dalam kerajaan atau Kesultanan Demak. Oleh karena itu, Hadiwijaya meminta bantuan kepada Ki Ageng Pamanahan untuk membantu tugas dari Ratu Kalinyamat tersebut. Maka kemudian diutuslah seorang anak dari Ki Ageng Pamanahan yang bernama Panembahan Sonopati atau yang dikenal sebagai Sutawijaya untuk membunuh Aryo Penangsang. Tugas ini kemudian dijalankan oleh Sutawijaya atau Panembahan
Senopati. Sebagai bentuk rasa terima kasih dari Joko Tingkir atau Hadiwijaya terhadap keberhasilan Sutawijaya membunuh Aryo Penangsang, maka kemudian Sutawijaya diberikan tanah perdikan atau tanah hadiah di wilayah Mataram oleh Hadiwijaya. Kemudian Sutawijaya dijadikan sebagai adipati, dijadikan sebagai bupati di wilayah Mataram tersebut. Kemudian Joko Tingkir naik tahta menjadi Raja Demak. Pada masa pemerintahan Joko Tingkir atau Hadiwijaya inilah kemudian pusat kekuasaan Kerajaan Demak dipindahkan. Dari mana? Dipindahkan dari wilayah Demak masuk ke wilayah Pajang. Oleh karena itulah berakhirlah kemudian riwayat dari Kesultanan Demak. Bagaimana? Dapat dipahami? Bagaimana Sobat Edson? Sudah dapat dipahami tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, khususnya Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, dan Demak? Semoga dapat dipahami. Jumpa lagi dengan saya di video-video pembahasan selanjutnya, tentu saja dengan Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!